Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Pagi ini Selasa 16 Maret 2021 kembali kita bertemu. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan bersama dengan keluarga yang dicintai, dan kita boleh melakukan segala tanggung jawab kita masing-masing. Namun saat ini kita boleh bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati saat teduh bersama, merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kami boleh menikmati akan kasih Tuhan dengan suasana baru, dan kami boleh bersyukur atas hidup dan kehidupan kami. Kami mengaminkan bahwa Tuhan begitu baik bagi kami, selalu mengaruniakan waktu yang baik bagi kami. Dan pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami. Biarlah firman ini boleh kami aplikasikan dalam sepanjang kehidupan anugerah Tuhan. Karuniakan kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Dan melalui firman-Mu ini kami terus memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh kita pagi ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusan di antara mereka." Amin firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini, maka tema yang akan menjadi perenungan kita bersama yaitu tak dapat ditawar. Tak dapat ditawar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa lapak di pasar tradisional menjual barang dagangan dengan harga yang masih bisa ditawar. Namun, ada pula toko-toko tertentu yang memasang sebuah tulisan, "Tidak boleh menawar." Umat pilihan Allah pun sedang diajar tentang tidak boleh menawar atas kekudusan Allah yang sungguh sempurna. Sesungguhnya Allah sangat berpihak dan memahami kemanusiaan orang Israel yang sedang kepanasan, mudah marah dan bersungut-sungut. Ayat 2 hingga ayat yang ketiga bacaan kita. Suka menuduh dan membanding-bandingkan. Ayat 4 dan ayat 5. Keberpihakan Allah yang penuh kesabaran dan kasih tergambar pada bagian kedua, yakni menyatakan kemuliaannya ketika Musa dan Harun menghadapnya. Ayat 6 bacaan kita. Dan ia pun berfirman agar Musa dan Harun mewujudkan kebutuhan mereka akan air. Ayat 7 hingga ayat yang ke-11 bacaan kita. Sejauh ini seolah-olah tidak ada yang salah dengan proses pemenuhan kebutuhan air tersebut. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, sebuah kata yang diucapkan oleh Musa pada ayat yang ke-10, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini dan memukul bukit batu ini 2 kali?" Hal itulah yang menjadi sandungan bagi Musa untuk masuk ke negeri perjanjian Allah. Allah menyatakan kekudusannya, dan kekudusan seperti apa yang dimaksudkan sangat jelas bagi orang Israel dan terkhusus Musa. Kisah sejarah bangsa pilihan Allah ini sangat menolong kita mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, olehnya itu mari kita mengucap syukur bahwa kita telah mengenal Allah yang kita percayai di dalam Kristus selama ini. Sebab Dia bukan hanya Maha Kudus, namun sekaligus Dia adalah Allah yang mau menguduskan kita sebagai umat tebusannya. Bersyukurlah, kita adalah umat pilihan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Mari bersyukur. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa melalui anakmu Yesus Kristus. Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami.
apapun yang Tuhan katakan bagi kami tidak dapat ditawar. Dan apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang senantiasa melawan dan melanggar akan perintah-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pemikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan pagi ini boleh tertanam baik, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Bapa kami di sorga, syafaat kami pada pagi ini, kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga yang sangat kami kasihi. Peliharakan kehidupan kami, karuniakan kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan kami ini. Di dalamnya tugas pekerjaan tanggung jawab masing-masing yang Tuhan percayakan dengan kami akan kami kerjakan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Sebagai orang tua, tugas kami mendidik dan mendampingi anak-anak kami. Sebagai anak-anak, tugas kami adalah bagaimana menghormati orang tua kami, mentaati orang tua kami, terlebih bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh setia kepada Tuhan. Ajar kami sebagai keluarga-keluarga Allah untuk selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah kehidupan kami ini senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa kami di sorga, sebagai manusia pun menyadari bahwa hidup dan kehidupan kami ini selalu dihampiri akan pergumulan kehidupan. Sungguh, ketika kami mengandalkan kekuatan kami menyadari kami tidak akan mampu untuk menghadapi gumul hidup kami. Untuk itu kami menyerahkan setiap gumul hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buka jalan bagi kami ketika kami sedang sakit, sembuhkan kami. Ketika kami sedang berduka, hiburkan kami, kuatkan kami. Ketika kami sedang bergumul karena pekerjaan, karena ekonomi, bergumul karena masalah keluarga, Tuhan buka jalan bagi kami untuk menyelesaikan. Sehingga setiap gumul hidup kami senantiasa menghadapi dengan penuh sukacita, penuh semangat untuk terus menyelesaikan gumul hidup kami. Bapa kami di sorga, hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ada begitu banyak rencana harapan kami yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga semua hal yang akan kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kami sebagai keluarga Allah boleh menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan kami dimanapun kami berada. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami juga berdoa, kiranya Tuhan mengaruniakan kedamaian selalu, sehingga pemerintah kami senantiasa mewujud nyatakan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga kami semua boleh merasakan kedamaian dan boleh merasakan akan kasih sayang melalui pemerintah kami yang menjadi wakil hamba-hamba Allah di tengah-tengah dunia. Juga ya Tuhan, keadaan dunia ini, kota kami yang masih berada dalam pandemi COVID-19, kiranya Tuhan tetap terus menyatakan mujizat untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami dari pandemi COVID-19. Bapa kami di sorga, ini doa kami, seru sembahyang kami. Sendengkanlah telingamu dan jawablah setiap pergumulan dan harapan-harapan kami. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami, sehingga hidup kami ini boleh terus berkenan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami
Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang dan doa bersama, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Kita boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang senantiasa menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh kita renungkan bersama, boleh kita aplikasikan, yang kembali menggugah hati kami bahwa kita terus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin.